Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Tuhan tidak Maha Kuasa. Pasti Anda sudah sangat sering mendengarkan pernyataan Tuhan tak pernah gagal, bukan? Dulu saya juga percaya dengan pernyataan ini bahwa Tuhan tak pernah gagal. Akan tetapi setelah merenungkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dengan menikmati mujizat-mujizat yang maha dahsyat, di mana belum pernah ada satu bangsa pun di bawah langit yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman mujizat yang sedahsyat yang pernah dialami oleh bangsa Israel bahkan hingga saat ini. Lalu kemudian menyaksikan fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari, ditambah dengan laporan sejarah yang ditulis di dalam berbagai literatur dunia, saya menemukan bahwa Tuhan memang Maha Kuasa, tetapi Dia tidak Maha Kuasa. Hah? Apa? Maha Kuasa tetapi tidak Maha Kuasa? Ya, memang kedengaran membingungkan. Dan memang Anda tidak salah mendengar. Tuhan Maha Kuasa, tetapi Dia bisa gagal. Berikut adalah bukti ketidakmahakuasaan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita mulai dari permulaan sejarah manusia. Tuhan tidak berkuasa memaksa Adam dan Hawa untuk tidak berjalan menuju pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden, agar menghindarkan mereka dari godaan mata saat melihat nikmatnya buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut. Tuhan juga tidak berkuasa memaksa Hawa agar jangan jatuh ke dalam godaan iblis tua itu. Kita maju dalam timeline sejarah. Tuhan juga tidak berkuasa mencegah manusia di zaman Nuh agar berhenti berbuat kejahatan sehingga tidak dibinasakan oleh air bah. Kenyataannya adalah penduduk bumi semakin jahat dan semakin menjauhkan diri dari sumber kehidupan sejati. Dan Tuhan seakan hanya menyaksikan saja tanpa berkuasa untuk mencegahnya. Kita maju lagi, bahkan di zaman Yesus Kristus, yaitu Tuhan dalam wujud manusia sendiri. Dia juga tidak berkuasa menahan Yudas Iskariot agar jangan mengkhianati dirinya sendiri. Dalam sejarah dunia modern, Tuhan juga tidak berkuasa menghentikan tindakan Adolf Hitler agar jangan melakukan pembantaian kepada ras Yahudi di Eropa. Dan terkini, Tuhan juga tidak berkuasa merubah mindset dari seluruh penduduk bumi, atau katakanlah dari setengah penduduk bumi yang menurut data PBB per April 2023 ini berjumlah sekitar 7,9 miliar jiwa, agar setiap orang berbuat baik dan benar. Tuhan tidak berkuasa merubah mindset dari penduduk bumi saat ini. Faktanya, meskipun Tuhan telah berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup," namun Dia tidak berhasil meyakinkan hanya separuh saja dari jumlah manusia di bumi agar setiap mereka percaya kepada pernyataan Yesus Kristus yang berkata tadi, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Bukankah semua fakta ini dalam istilah lain bisa disebut bahwa Tuhan tidak berhasil atau Tuhan adalah gagal? Ya, betul. Sejauh ini tampaknya memang demikianlah faktanya, atau memang demikianlah adanya, bahwa lebih mudah bagi Tuhan untuk menciptakan triliunan planet dan memeliharanya daripada merubah mindset manusia.
Lebih mudah bagi Tuhan untuk merubah laut Teberau menjadi daratan, sehingga umat Israel bisa menyeberang di tanah kering dengan tembok air raksasa di sisi kiri dan sisi kanan mereka, daripada merubah pikiran umat itu dari mindset budak sebagai budak Mesir. Atau lebih mudah bagi Tuhan untuk memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir daripada memerdekakan pikiran bangsa pilihan itu dari perbudakan pikiran sebagai bangsa jajahan Mesir. Mereka tetap mempertahankan mentalitas budak, padahal kenyataannya mereka sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Tuhan tidak berhasil memerdekakan mindset budak dari dalam pikiran umat pilihan tersebut. Itu jelas. Dan lebih mudah bagi Tuhan untuk menurunkan mana dari sorga daripada merubah pikiran umat Israel agar jangan bersungut-sungut. Juga tidak ada kesulitan bagi Tuhan Yesus untuk meredakan angin sakal sehingga laut atau danau menjadi tenang, daripada merubah keputusan Herodes agar berhenti memerintahkan algojonya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, sejauh ini kita melihat dengan sangat jelas bahwa memang Tuhan menjadi tidak maha kuasa ketika berhadapan dengan keinginan hati manusia, atau Tuhan menjadi tidak maha kuasa merubah manusia. Ini poin yang sangat penting. Atau dengan kata lain lagi, jika dilihat dari sisi mujizat, maka tanda-tanda ajaib sedahsyat apapun tidak akan mampu merubah manusia. Jadi sampai sejauh ini kita simpulkan bahwa siapapun yang menginginkan agar Tuhan mengadakan mujizat dengan tujuan untuk merubah seseorang, pasti cara ini gagal total. Kembali ke topik awal. Ya, jelas sekali. Jika cara memandangnya seperti itu, memang harus diterima bahwa Tuhan tidak mampu atau tidak berhasil merubah manusia, atau Tuhan gagal jika berurusan dengan manusia. Ketika manusia memutuskan untuk tidak mau berubah, maka Tuhan pun angkat tangan. Tuhan menyerah. Jadi kita sepakat dalam hal ini, dengan terpaksa kita menerima bahwa Tuhan tidak maha kuasa. Lalu kalau demikian, dalam berurusan dengan manusia, siapakah jadinya yang maha kuasa? Jawabannya adalah manusia itu sendiri, atau tepatnya mindset manusia. Ya, mindset manusia, atau kita singkat saja dengan mindset. Jadi begini gambarannya. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita semua anugerah dan sumber daya dengan kualitas atau mutu terbaik, karena memang kita dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri, atau dengan kalimat yang lebih sederhana, segambar dan serupa dengan Tuhan, artinya material yang membangun kita sebagai manusia sekelas atau sama mutunya dengan milik Tuhan sendiri. Atau lebih sederhana lagi, anggaplah Tuhan memberikan kepada kita handphone dengan mutu terbaik, kualitas terbaik, teknologi tercanggih dengan fitur yang terlengkap. Namun setiap kali hendak kita menggunakannya untuk menelpon seseorang anggota keluarga atau seorang teman, kita masih membuka dompet, mengeluarkan kartu nama orang tersebut, lalu memencet nomor handphone dari keluarga atau teman yang hendak kita hubungi tersebut. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, apa yang salah dengan Tuhan? Tidak ada. Apa yang salah dengan handphone? Kalau gambarannya handphone juga tidak ada. Lalu salahnya di mana? Nah, kita kembali kepada manusia. Salahnya adalah di pikiran kita, yang masih tetap terbelenggu di dalam cara kerja lama, yaitu cara kerja sebagai budak dari si iblis. Padahal Yesus Kristus
telah tergantung di kayu salib mencurahkan darahnya untuk memerdekakan kita. Itu adalah fakta bahwa setiap kita yang percaya kepada kurban Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan. Tetapi kenyataannya tidak semua kita mengalami dan menikmati hidup yang merdeka itu. Jadi persoalannya ada di pikiran, atau lebih tepatnya di mindset. Itulah sebabnya khotbah pertama sekali yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus di hadapan orang banyak atau di hadapan umum adalah terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Nah, lebih tepatnya adalah bertobatlah karena kerajaan sorga ada di sini sekarang. Kata bertobat kurang tepat sebenarnya. Yang benar adalah repent dalam bahasa Inggrisnya. Repent itu berarti change your mind atau rubahlah mindsetmu sebab kerajaan sorga ada di sini sekarang. Artinya apa? Sejak Yesus Kristus ada di bumi, maka sebenarnya Yesus Kristus sudah membawa kerajaan sorga ke bumi. Maka yang harus kita lakukan adalah merubah cara berpikir, merubah mindset menjadi seperti mindset kerajaan sorga. Lalu barang apakah sebenarnya mindset ini? Mengapa mindset menjadi penentu nasib manusia? Tentu saja terdapat sangat banyak definisi mindset. Namun kita tidak akan masuk ke pembahasan yang terlalu teknis. Kita ambil jalan yang umum saja. Mindset sederhananya adalah seperangkat mekanisme yang digunakan orang untuk berpikir, merasa, menilai, dan pada akhirnya untuk bertindak. Sekali lagi, mindset sederhananya adalah seperangkat mekanisme yang digunakan oleh seseorang untuk berpikir, merasa, menilai, dan bertindak. Misalnya, jika Anda mengalami suatu kesulitan hidup yang belum pernah Anda alami sebelumnya, bagaimana Anda memikirkan, merasakan, menilai, dan bertindak terhadap keadaan sulit tersebut? Apakah Anda cenderung merasa tidak mampu, lalu Anda menyerah sambil ngomel, marah, putus asa, dan menghukum diri sendiri, serta menyalahkan kondisi sulit tersebut? Atau Anda menerimanya sebagai sebuah kesempatan untuk belajar mencoba beberapa pendekatan baru, belajar mencoba pendekatan mulai dari pendekatan yang biasa Anda lakukan hingga ke cara atau strategi dan pendekatan yang sama sekali belum pernah Anda terapkan sebelumnya. Dan dalam rangka upaya mencoba mengamati, mempelajari dan mencoba dan mengulang lagi meski belum berhasil. Nah, kedua respon yang berbeda tersebut adalah dua jenis mindset. Pendekatan pertama yang cenderung menyerah dikenal dengan fixed mindset atau mindset tertutup atau mindset tetap. Sedangkan pendekatan yang kedua yang terus mencoba dan merubah pendekatan atau strategi sambil mengambil pelajaran darinya disebut dengan growth mindset atau mindset berkembang atau mindset bertumbuh. Nah, berdasarkan penjelasan singkat mindset ini, mari kita meninjau tema awal kita. Maka Tuhan menjadi tidak maha kuasa bagi mereka yang bermindset tetap atau mindset tertutup. Sementara bagi mereka yang bermindset terbuka atau mindset berkembang atau growth mindset, justru mereka melihat semua kesulitan bukan sebagai Tuhan tidak maha kuasa menolong mereka, melainkan dari kondisi mindset yang harus dirubah, ditingkatkan atau diperbarui sehingga kompatibel atau sinkron dengan cara kerja dan rencana Tuhan sendiri. Jadi bukan menyalahkan keadaan, bukan menganggap Tuhan sebagai tidak maha kuasa untuk membuang kesulitan, tetapi justru memandangnya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk cakap menangani, menyelesaikan kesulitan tersebut. Para pembelajar sejati adalah orang yang tidak mengunci keyakinan, pikiran dan perasaannya sendiri kepada satu pengalaman masa lalu
terutama pengalaman masa lalu yang traumatis. Mereka terbuka kepada perubahan, perkembangan, dan kemajuan. Bagi mereka, mujizat memang diperlukan, namun mereka yakin dua hal penting tentang mujizat. Pertama, mujizat dipahami sebagai pembongkar atau pemicu keyakinan baru bahwa memang bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kedua adalah justru ini yang terpenting, mereka tertantang untuk menciptakan keajaiban atau mujizat sendiri. Nah, dalam semua ukurannya, mulai dari keajaiban kecil hingga tercipta keajaiban yang lebih besar, bahkan selanjutnya yakin bahwa mereka masih bisa menciptakan keajaiban yang jauh lebih besar lagi, dan bahkan keyakinan yang lebih jauh lagi, yaitu keajaiban tanpa batas. Namun keajaiban bagi mereka adalah kemauan untuk membuka diri kepada kemahakuasaan kasih dan kuasa Tuhan melalui kerelaan setia dalam mengerjakan perkara-perkara kecil atau perkara sederhana, tetapi dengan hati yang sepenuhnya dan dengan cara yang terbaik. Sebagai kesimpulan, pertama, Tuhan tidak maha kuasa adalah hanya bagi mereka atau bagi orang yang bermindset tertutup atau mindset tetap atau fixed mindset. Tuhan tidak maha kuasa bagi mereka yang memaksa Tuhan mengikuti kehendak mereka, memaksa Tuhan mengikuti kemauan dan selera mereka. Tuhan tidak maha kuasa bagi mereka yang yakin bahwa orang gagal dan orang berhasil sudah ditetapkan Tuhan dalam kekekalan. Itu tidak bisa dirubah. Bagi mereka, manusia hanyalah robot-robot yang tak punya pilihan. Bagi mereka, masalah, kesulitan, dan penderitaan adalah cara Tuhan untuk menghukum manusia. Ini mirip dengan cara berpikir para orang-orang agamawi. Sebaliknya, Tuhan adalah maha kuasa bagi mereka yang bermindset terbuka atau bagi para pemeluk growth mindset. Tuhan maha kuasa bagi orang yang bersedia bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka, mujizat bukan untuk ditunggu untuk terjadi, tetapi mujizat harus diciptakan melalui kesediaan belajar dengan setia. Dimulai dari kesetiaan mengerjakan perkara-perkara kecil dengan cara yang sempurna, hingga mengerjakan perkara-perkara besar dengan cara yang lebih sempurna lagi. Bagi mereka yang bermain terbuka, masalah adalah kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan untuk membentuk kepemimpinan personal, kesempatan untuk menciptakan solusi, dan kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Semua kesulitan hidup adalah kesempatan untuk menyentak dunia, serta kesempatan menginspirasi dunia dengan budaya kerajaan sorga. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikanlah video ini kepada sebanyak mungkin orang agar semakin banyak orang yang senang belajar. Terima kasih.